Silakan. Silakan Mas. Makasih Pak. Mari saya katakan. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi sebagai konselor Anda hari ini. Terima kasih telah menggunakan jasa konseling di UIN Salatiga ini. Bisa perkenalan dulu Pak dengan Bapak silakan nggih. Kenalkan, saya Abdul Hakim. Saya lulusan S1 Teknik Mesin. Baik, dengan Mas Hakim ya. Iya. Baik, sebelumnya kita bersantai aja ya Mas. Ini kan proses konseling kita. Baik Pak, baik. Sebelumnya tadi Mas Hakim kesini sendiri atau diantar ya? Sendirian Pak, saya kesini Pak. Sudah sarapan? Wah, tadi baru aja saya sarapan. Alhamdulillah, jadi udah kenyang ya? Iya, sudah. Jadi sebelum kita melakukan konseling ini, kita ada negosiasi kontrak dulu Pak. Jadi supaya nanti konseling itu enggak sampai kemana-mana. Baik, Pak. Jadi dalam konseling ini nanti Bapak itu bebas tentang apa dengan saya. Lalu nanti tentang apapun yang Bapak ceritakan akan menjadi rahasia dan tidak akan kami umbar ke siapapun. Ini jadi rahasia tentang kita saja. Jadi yang tahu cuma Bapak dan saya saja. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami. Lalu kira-kira untuk proses pertemuan konseling ini Bapak membutuhkan berapa ya Pak? Wah, sebenarnya saya kondisional saja, tapi ya kira-kira 6-7 pertemuan. 7 kira-kira ya? Iya. Jadi nanti kalau misalnya lebih cepat selesainya bisa dikurangi. Bisa, tidak masalah. Baik. Baik, sebelum dimulai proses konseling ini, apakah ada hal-hal yang harus saya hindari supaya nanti proses konselingnya ini berjalan lebih lancar Pak? Setahu saya ya tidak ada Mas. Tidak ada. Jadi saya bebas ya bertanya apapun tentang diri Bapak maupun keluhannya Bapak. Bebas bertanya apa saja tentang saya. Baik, kontraknya sudah terbentuk juga ya. Jadi saya boleh bertanya apapun. 6-7 pertemuan, kemungkinan kalau bisa cepat selesai lebih baik ya, semoga ya Pak ya. Baik, kita mulai. Kira-kira masalah apa Bapak? Ini punya masalah apa? Wah, itu masalah saya itu, saya bingung merencanakan masa depan setelah lulus S1 ini. Oh, jadi tentang masa depan Bapak setelah Bapak itu kan sudah lulus ya, sudah Iya. wisuda. Ya, Bapak itu bingungnya bagaimana Pak? saya ini mahasiswa yang sudah lulus semester 8. Saya sudah wisuda. Saya mengambil teknik mesin di salah satu universitas di Jawa Tengah. Dalam perkuliahan saya juga tidak begitu menikmati perkuliahan saya. Apalagi sampai wisuda kemarin saya tidak begitu menikmati. Tapi saya sudah lulus menyelesaikannya dengan titel sarjana teknik mesin saya. Terus saya ingin bekerja di industri otomotif. Tapi saya juga mempunyai hobi bermain bola voli. Selain itu saya ingin menjadi atlet voli juga sebenarnya. Saya sudah sering menjuarai beberapa lomba voli di beberapa tingkat, mulai provinsi hingga nasional. Saya bisa saja fokus menjadi atlet bola voli. Namun orang tua saya ingin saya bekerja sebagai PNS saja. Saya kurang setuju dengan hal ini. Karena itu saya sering bertengkar dengan orang tua saya yang menginginkan saya menjadi PNS. Dan terakhir, kemarin orang tua saya bertengkar lagi dengan saya karena hal ini. Baik, cara yang saya tangkap dari cerita Mas Hakim barusan, itu Mas Hakim itu wisudawan dari jurusan teknik mesin, mempunyai hobi voli, ya Mas ya. Iya. Jadi Mas Hakim itu ingin nanti kerjanya diantara jadi di otomotif, industri otomotif, atau jadi atlet voli, benar ya Mas? Benar seperti itu Pak. Tetapi orang tua Mas Hakim itu mendesak Mas Hakim supaya jadi PNS. Iya seperti itu. Oh, jadi apakah dari mungkin bapak, ibu, atau jika punya kakak Mas Hakim ini seorang PNS? Ayah saya seorang dosen.
di salah satu universitas di Jawa Tengah. Sedangkan ibu saya seorang guru di SMA. Ayah kakak saya sekolah kedinasan, sekolah distis, dan juga ASN, PNS juga. Seperti itu. Saya menginginkan supaya saya juga menjadi ASN atau PNS. Padahal saya memiliki hobi bermain voli dan juga lulusan teknik. Sebenarnya ini sudah sejak saya SMA. Orang tua saya mendesak saya supaya jadi PNS. Tapi saya waktu itu sudah tidak cocok dengan pendapat orang tua saya. Ketika lulus SMA pun ayah saya dan ibu saya juga menyuruh saya, ayo daftar untuk sekolah distis. Walaupun saya nggak suka, tapi saya juga tetap mendaftar sebagai menghormati pendapat orang tua saya, walaupun saya juga tidak serius mendaftar distis. Akhirnya juga tidak diterima saya distis, dan saya diterimanya di UTBK, masuk perguruan tinggi negeri jurusan teknik mesin tadi. Seringkali setelah saya masuk perkuliahan, orang tua saya mengejek saya karena tidak lolos ke sekolah kedinasan STIS, dan di situ sudah mulai sering bertengkar dengan orang tua saya, tapi juga belum parah waktu itu. Sedangkan kakak saya yang sekolah di STIS sebenarnya sering membela saya di hadapan orang tua saya. Dia ya kurang lebih mengatakan bahwa semua orang itu beda anak juga beda-beda keinginannya. Tidak bisa disamaratakan antara anak pertama, anak kedua harus jadi PNS atau tidak bisa disamakan. Dan kemudian mulai bertengkar lagi dengan orang tua setelah saya wisuda ini. Orang tua tetap menginginkan saya menjadi PNS yang gajinya tetap, mungkin juga berpakaian PNS yang dipandang orang lebih gagah daripada yang tidak PNS. Tapi kakak saya walaupun jarang pulang, kakak saya juga sering membela saya ketika saya pulang. Sekarang kakak saya bertempat di Kalimantan sehingga tidak jauh dari rumah. Baik, jadi dari cerita Mas Hakim barusan, itu artinya keluarga Mas Hakim ini PNS semua ya? Iya, keluarga saya PNS semua dan mendesak saya untuk jadi PNS juga. Jadi walaupun kakak Mas Hakim ini mendukung, tapi orang tua Mas Hakim ini tetap mendesak supaya jadi PNS, terlepas dari Mas Hakim ini punya sarjana teknik mesin. Iya, seperti itu. Lalu Mas Hakim ini benar-benar tidak ingin bekerja di kedinasan? Oh, dulu sebenarnya saya tidak apa-apa sekolah di sekolah kedinasan, tapi bukan di ilmu statistika STIS. Saya pengennya di PDN. Di PDN ini saya sudah mengkomunikasikannya dengan orang tua, gimana kalau saya di PDN saja, tidak STIS, sama-sama kedinasan, sama-sama PNS. Tapi orang tua saya tetap menolak dan harus sekolah di STIS. Mungkin kalau tidak di STIS ya di STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, Akuntansi Negara. Dan ternyata waktu pandemi corona kemarin STAN tutup, dan ya jadinya hanya ada satu pilihan, di STIS saja. Jadi dari ketiga pilihan tadi sih Mas, Iya. Mas Hakim kan ingin bekerja di industri otomotif, ingin menjadi atlet voli. Lalu yang ketiga dari orang tua Mas Hakim itu kedinasan. Iya. Dari ketiga itu Mas Hakim itu paling senang yang mana? Paling tertarik yang mana? Ya saya kalau dari ketiga itu saya ingin jadi atlet voli saja. Oh, jadi atlet voli ya Mas? Iya. Oh, apakah Mas Hakim ini sudah pernah mendiskusikan tentang jadi atlet voli kepada orang tua Mas Hakim? Sudah pernah saya mendiskusikan dengan orang tua, tapi orang tua juga tidak jelas jawabannya, antara dilarang ataupun dilanjutkan, tidak jelas jawabannya. Baik, jadi Mas Hakim itu sudah mengkomunikasikannya dengan orang tua tentang jadi atlet voli tadi. Mereka tidak melarangnya, tapi belum tentu menyetujuinya. Iya, seperti itu. Lantas kenapa Mas Hakim tidak
meminta kejelasan saat itu juga. Ya mereka tidak menjawab saja. Jadi karena itu Mas Hakim masih bingung sampai sekarang ini ya Mas? Iya. Oh. Lalu bagaimana pendapat orang tua Mas Hakim tentang Mas Hakim yang akan dan ingin mencoba bekerja di industri otomotif Mas? Untuk hal itu langsung ditentang oleh orang tua saya. Oh, langsung ditentang. Jadi kalau opsinya Mas Hakim ini yang sejalan juga sama Mas Hakim adalah menjadi atlet voli ya Mas? Ya kurang lebih seperti itu. Lalu nih Mas, bagaimana Mas Hakim sendiri perasaannya tentang orang tua Mas Hakim yang tidak melarang Mas Hakim menjadi atlet voli? Nah, sebenarnya saya karena orang tua saya tidak melarang saya menjadi atlet voli, ini juga sesuai dengan rencana saya jadi atlet voli. Tapi ya orang tua saya seperti mengizinkan tapi juga tidak mengizinkan. Nah, itu buat saya bingung. Sebenarnya saya juga tidak mau bertengkar dengan orang tua saya ingin membahagiakan orang tua saya, tapi dengan cara saya sendiri, tidak harus dengan cara yang dipaksakan oleh orang tua kepada saya. Iya betul Mas, saya sangat setuju dengan pendapat Mas Hakim barusan. Dan sejauh ini, saya sudah menangkap sebagian besar dari cerita Mas Hakim. Saya dapat menyimpulkan bahwa masalah yang saat ini sedang kita hadapi berkaitan dengan rencana Mas Hakim yang bertentangan dengan orang tua Mas Hakim dan rencana orang tua Mas Hakim yang bertentangan dengan diri Mas Hakim. Tetapi kita sudah sedikit mendapatkan titik tengah di mana Mas Hakim setuju, orang tua Mas Hakim juga tidak melarangnya, yaitu menjadi seorang atlet voli. Bukan begitu Mas Hakim? Oh iya, benar sekali. Saya sangat bingung tentang bagaimana kedepannya saya sendiri yang tidak memiliki cita-cita secara spesifik. Saya memiliki hobi bermain voli, saya tidak mau terlalu diatur karena saya merasa sudah besar, sudah bisa berpikir secara rasional maupun emosional. Akan tetapi desakan-desakan orang tua saya selalu membuat saya sulit membuat keputusan. Jadi kenapa pada saat itu Mas Hakim tidak langsung mengambil keputusan? Dan saya tidak ingin keputusan yang saya ambil membuat orang tua saya kecewa. Padahal saya ingin membuat orang tua saya juga bahagia dan bangga kepada saya. Baik Mas, saran dari saya, Mas Hakim ini baik mengkomunikasikan dulu ya Mas pada orang tua Mas Hakim. Lalu jika memang menemukan titik terang, menemukan satu jalan sama orang tua Mas Hakim sudah, berarti proses konseling ini sudah selesai. Tetapi nanti jika pada proses komunikasi pada orang tua Mas Hakim dan orang tua Mas Hakim itu masih belum sejalan, mungkin nanti kedepannya kita bisa menjadwalkan pertemuan lagi. Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya jika mungkin mau kesini lagi, Mas Hakim bisa ada hari apa ya Mas? Ya, saya hari Rabu, hari Kamis bisa kesini, di jam kerja bisa. Tapi kalau Sabtu Minggu saya tidak bisa karena ada pekerjaan ini. Oh baik, mungkin kita ambil hari Kamis aja ya Mas. Saya itu mulai kerja jam 10 hingga jam 4 sore Mas. Baik Mas. Baik, dari hasil kesimpulan hari ini kita tuh sudah menemukan titik terang dari permasalahan trik Mas Hakim. Mas Hakim coba mengkomunikasikannya dulu pada orang tua Mas Hakim. Kelancaran, kebenaran, lalu keberhasilan itu bergantung pada Mas Hakim sendiri. Tinggal bagaimana Mas Hakim mengkomunikasikannya dengan orang tua. Jadi saran saya, Mas Hakim itu harus memilih kata-kata yang sebaik mungkin, merayu mereka, berikan mereka alasan mengapa kok saya itu memilih jadi atlet voli, kenapa saya mau jadi ini, berikan alasan juga dan berikan kayak saya dulu sudah pernah menang lomba-lomba ini, jadi saya pasti cocok di bidang ini. Jangan menggunakan kata-kata yang langsung menarik kok aku pengen jadi ini, aku nggak mau jadi itu. Jangan begitu ya Mas, karena itu nanti malah menyulitkan Mas Hakim sendiri. Bisa dipahami Mas? Iya bisa saya pahami. Baik, dirasa sudah sangat banyak sekali sesi sharing session kita pada hari ini tentang diri Mas Hakim, rencana Mas Hakim, pemikiran Mas Hakim, pendapat Mas Hakim, dan lain sebagainya. Saya yakin Mas Hakim
capek ya, walaupun mungkin nggak cuma dalam fisik tapi dalam mental. Jadi mungkin pertemuan kali ini kita akhiri dulu, Mas Hakim biar beristirahat dulu, mungkin ngopi-ngopi atau bagaimana ya Mas, nanti biar lebih relax, terus nanti dikomunikasi lagi pada waktunya ya. Terus nanti kemudian jika Mas Hakim ini memang benar-benar menjadi Polri, saya yakin bahwa Mas Hakim ini akan menjadi seorang atlet yang hebat, bertalenta, dan dapat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, Mas ya. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih. Saya sudah menemukan titik terang yang dulunya saya tidak bisa melihatnya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya juga saya sudah tahu. Terima kasih kembali Mas, karena itu yang dapat saya lakukan untuk membantu Mas Hakim. Ya, saya rasa cukup sekian Pak. Ya, Terima kasih. Saya pamit dulu. Terima kasih ya Mas. Ya, duluan. Oke.